Shalom, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini kita boleh bersyukur karena atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga di hari Minggu ini Tuhan masih boleh berkati kehidupan kita, sehingga kita boleh menghirup nafas udara yang segar di pagi hari ini. Dan sebelum kita mengawali akan renungan singkat kita di pagi hari ini, kita akan bersyukur dan kita berdoa. Kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu untuk kehidupan kami dan atas nafas kehidupan yang Engkau beri di pagi ini, hingga kami boleh bangun dengan penuh sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi ini kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dengan judul pembacaan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hamba Tuhan mendapat pengertian akan ayat ini. Dan kalau saya baca ayat-ayat ini, saya ulangi kembali, hati saya benar-benar tergerak. Bagaimana pemazmur boleh membagikan firman ini? Ada hal-hal yang penting, yang sederhana, yang boleh kita sama-sama menyimak dari ayat ini. Yang pertama yaitu, jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dan yang kedua, kita tidak akan kekurangan. Yang ketiga, kita perlu pengurapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengenal kita secara pribadi. Bahkan Dia panggil dengan nama kita masing-masing. Kita setiap pribadi adalah spesial di hadapan Tuhan. Nah, di sini ada sebuah cerita ilustrasi di tanah Palestina. Pada waktu seorang menjadi gembala, dia mungkin punya puluhan bahkan ratusan domba. Adapun kewajibannya setiap pagi adalah dia buka kandang domba. Dia harus mencari rumput yang hijau, mencari air yang tenang, dan terus domba itu dilepas, dan menjelang malam hari, dia mengumpulkan domba-domba itu kembali untuk masuk ke dalam kandangnya. Ada satu hal yang unik dari gembala tersebut. Dia pun mulai menghitung karena dia tidak mau ada satu domba pun yang hilang. Dia juga takut ada domba yang tersesat, ataupun kejeblos, dicuri, ataupun dimakan oleh serigala. Sehingga dia pun mulai menghitung satu persatu domba-domba itu. Dia pun membawa alat, yaitu gada, untuk memukul binatang buas, dan tongkat yang dipakai untuk menyentuh domba-dombanya. Ketika dia pun mulai menghitung, mereka masuk ke dalam kandangnya. Dan setiap domba yang disentuh oleh tongkatnya itu, domba itu merasa sangat senang, karena dia tahu dia pun diperhatikan oleh gembalanya. Kalau ada salah satu domba yang hilang, firman Tuhan mengatakan
gembala itu akan meninggalkan 99 domba dan akan mencari satu domba yang hilang. Karena setiap jiwa berharga di hadapan Tuhan lebih daripada emas dan perak. Kitab Wahyu dikatakan, sekali waktu kelak, orang-orang akan dikumpulkan dan semua kitab akan dibuka satu persatu. Ada kitab kehidupan akan dibuka dan dilihat apakah nama kita tertulis dalam kitab itu. Seperti ada yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima firman Tuhan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Dan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Dan hal yang kedua di dalam pembacaan ini yaitu kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 firman Tuhan, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat murid-muridnya memarahi orang-orang itu, Yesus pun memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji kepada kita bahwa kita tidak akan pernah merasa kekurangan, dan bukan semata-mata dalam hal jasmani, tapi ada banyak pengertian. Kita tidak akan kekurangan kasih, damai sejahtera, kesabaran, bahkan buah-buah roh selalu hidup dalam hati dan pikiran kita. Dan hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita perlukan. Kita akan dibawa ke rumput yang hijau. Dan seorang gembala yang baik tahu di saat domba-dombanya sudah lapar, dia akan memberikan rumput yang hijau dan akan membawa kita kepada air yang tenang. Dan adapun hal yang ketiga dari pembacaan ini yaitu kita perlu pengurapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita mengalami pergumulan atau masalah, tantangan hidup, dan ketika kita merasa tidak mampu menjalani semuanya itu, kita pun seringkali lari dari hadapan Tuhan. Nah, akan tetapi dalam firman Tuhan berkata, ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakan hati dan pikiran kita, ataupun kita tidak mampu menghadapi persoalan dalam dunia ini, kita perlu pengurapan yang berasal daripada Tuhan. Kita harus selalu datang kepada Tuhan dan membawa setiap masalah kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Dan satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan mengadakan pergumulan dalam kehidupan kita tidak melebihi batas kemampuan dalam hidup kita. Jadi kita harus selalu berserah kepada Tuhan dan kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, karena kita perlu pengurapan yang berasal daripada Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita selalu bersandar
akan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya kita boleh merasakan bahwa kasih karunia yang berasal daripada Tuhan masih ada dalam setiap kehidupan kita. Dan puji akan nama Tuhan. Demikian renungan singkat kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati akan setiap renungan kita yang sudah kita dengar bersama. Dan pada saat ini sebelum kita menutup renungan singkat di pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas penyertaan dan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu rindu mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk selalu menjadi domba-domba yang berkenan di hadapan-Mu. Dan pada hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami akan memulaikan seluruh aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau menjaga, melindungi, sehingga Tuhan kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dan demikian renungan singkat di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita, dan sampai jumpa di renungan singkat selanjutnya.